Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizky Fajriatu Zahro akan membahas tentang pengertian kualitas menurut Edward Salis yang dijelaskan dalam bukunya yang berjudul Total Quality Management in Education. Definisi pertama yang dapat saya simpulkan yaitu kualitas sulit untuk didefinisikan dan merupakan konsep yang sulit untuk dipahami. Edward Salis menjelaskan kualitas dengan beberapa definisi. Yang pertama yaitu definisi berdasarkan ide tentang kualitas, di mana dia menjelaskan bahwa salah satu alasan mengapa kualitas bersifat misterius adalah karena kualitas merupakan gagasan yang dinamis. Kekuatan emosional dan moral yang dimiliki kualitas membuat kualitas itu sulit untuk didefinisikan secara akurat. Faktanya, argumen yang menentang vitalitas konsep tersebut dapat hilang jika terlalu banyak dianalisis secara akademis. Nah, selanjutnya kita bahas tentang pengertian yang kedua, yaitu tentang kualitas sebagai sesuatu yang mutlak. Kualitas sendiri itu mempunyai arti yang kontradiktif. Banyak kebingungan mengenai arti kualitas yang muncul karena kualitas dapat digunakan sebagai konsep yang absolut maupun yang relatif. Kualitas sendiri dalam banyak percakapan sehari-hari digunakan sebagai hal yang mutlak. Itulah mengapa Edward Salis mendefinisikan kualitas sebagai sesuatu yang mutlak. Kita lanjut pada pembahasan yang ketiga, yaitu pengertian tentang definisi yang diambil dari gagasan relatif tentang kualitas. Kualitas sendiri dalam pengertian teknis sebagian besar merupakan konsep yang relatif. Definisi relatif yang di sini yaitu memandang kualitas bukan sebagai atribut suatu produk atau jasa, tetapi sebagai sesuatu yang dianggap berasal dari produk atau jasa tersebut. Produk atau layanan yang berkualitas dalam definisi relatif atau spesifik ini tidak harus mahal atau eksklusif. Mereka mungkin cantik, tapi belum tentu begitu. Mereka tidak harus mewah atau istimewa. Mereka bisa saja, biasa saja, dan familiar. Produk atau layanan apapun dapat menginginkan kualitas label. Mereka tak harus eksklusif. Meskipun gagasan absolut bersifat elitis, gagasan relatif berpotensi bersifat egaliter. Itu saja pengertian yang dapat saya simpulkan dari 3 definisi yang berasal dari Edward Salis. Mungkin akan dijelaskan oleh teman saya yang berikutnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Iftitah Dafa Aulia Brilianti. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Pembahasan yang pertama tentang 2 konsep kualitas. Konsep yang pertama, konsep prosedural, sangat menekankan pada bekerja pada sistem dan prosedur yang telah ditentukan. Konsep yang kedua, konsep transformasional. Kualitas transformasional berbeda. Hal ini tidak terlalu berkaitan dengan sistem dan prosedur, namun lebih berkaitan dengan perbaikan berkelanjutan dan transformasi organisasi. Pembahasan yang kedua tentang peran konsumen dalam kualitas. Tom Peters dalam diskusi tentang peran penting konsumen dalam kualitas berpendapat bahwa persepsi kualitas produk atau layanan suatu bisnis adalah faktor tunggal paling penting yang memengaruhi kinerjanya. Ia berpendapat bahwa kualitas yang didefinisikan oleh pelanggan lebih penting daripada harga dalam menentukan permintaan sebagian besar barang dan jasa, seperti yang dia katakan tentang penelitiannya selama bertahun-tahun. Pembahasan yang ketiga tentang kontrol kualitas, jaminan kualitas, dan kualitas total. Jaminan kualitas berbeda dengan pengendalian kualitas. Ini adalah proses sebelum dan selama acara yang bersangkutan untuk mencegah terjadinya kesalahan. Jaminan kualitas adalah tentang merancang kualitas ke dalam proses untuk mencoba memastikan bahwa produk diproduksi sesuai spesifikasi yang telah ditentukan. Manajemen kualitas total menggabungkan jaminan kualitas, memperluas dan mengembangkannya. Halo guys, jadi di sini aku tuh bahkan bahas tentang produk pendidikan, kualitas layanan, dan pendidikan dan pelangganan. Jadi apa sih produk pendidikan itu? Jadi produk pendidikan merajuk pada berbagai barang, perangkat, atau layanan
yang digunakan untuk mendukung proses belajarnya. Contohnya adalah buku, platform online, dan perangkat lunak pendidikan, hingga alat bantu visual, contohnya seperti papan tulis digital. Dari sini saja kita sudah tahu tujuannya adalah meningkatkan pengalaman belajar yang berkualitas dan efisien untuk menyampaikan materi dengan semaksimal mungkin. Nah, yang kedua itu ada kualitas layanan pendidikan. Kualitas layanan pendidikan mengacu pada tingkat kepuasan pengguna layanan pendidikan, baik itu siswa, baik itu orang tua murid, atau guru. Faktor yang mempengaruhi kualitas ini meliputi kompetensi belajar, metode pengajarannya, kurikulumnya, fasilitas sekolahnya, dan keterlibatan pihak terkait dalam proses belajar mengajar. Kualitas layanan yang baik akan memberikan pengalaman yang baik dan akan memberikan pengalaman belajar yang lebih optimal kepada siswa-siswa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pendidikan dan pelangganan. Jadi, pendidikan adalah proses pengembangan potensi dan keterampilan seseorang melalui pembelajaran formal ataupun informal. Dalam konteks formal, pendidikan diatur dalam tingkatan seperti sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Pendidikan juga bisa mencakup dalam pelatihan keterampilan profesional atau vokasi. Nah, pelangganan dalam konteks ini merujuk pada layanan pendidikan yang diberikan oleh institusi pendidikan atau pada penyedia layanan pendukung bagi mereka yang menggunakan produk pendidikan tersebut. Layanan pelangganan yang baik dalam pendidikan mencakup produk-produk yang digunakan atau akses informasi, respon cepat terhadap kebutuhan atau pernyataan, serta dukungan teknis bagi pengguna platform pembelajaran daring atau produk pendidikan lainnya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika kurang maksimal dalam membuat video atau menyampaikan video tersebut. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman.